Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Firdatul Masduro dengan NPM 2410631120048 dari Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam, akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni menceritakan perjalanan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ayahnya Abdullah wafat sebelum beliau lahir dan ibunya Aminah meninggal saat beliau berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Sejak muda, beliau dikenal jujur dan amanah, sehingga diberi gelar Al-Amin. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Kehidupan rumah tangga mereka bahagia dan menjadi landasan perjuangan dakwah. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir. Sejarah dakwah Rasulullah SAW ini saya akan membaginya menjadi 3, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan, yang ketiga secara umum. Oke, yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu dari Allah ketika beliau berumur 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun sebelum Hijriah atau 6 Agustus 610 Masehi. Orang yang pertama masuk Islam adalah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Kemudian ada sepupunya Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu masih berumur 10 tahun. Lalu ada Abu Bakar, sahabat karibnya. Lalu ada Zaid, bekas budak Ummu Aiman, yaitu pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup. Sebagai pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan teman dekatnya seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Thalhah bin Ubaidillah. Lalu pada saat itu rumah Arqam bin Al-Arqam itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam pertama Rasulullah SAW. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar berdakwah secara terang-terangan. Ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, berpalinglah dari orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Setelah dakwah terang-terangan dilakukan, kafir Quraisy mulai menghambat dan memerangi dakwah Nabi. Mereka mendatangi paman Nabi, kemudian meminta agar menyerahkan Nabi Muhammad SAW dengan cara menukarnya dengan pemuda tampan dari suku Quraisy. Namun Abu Thalib menolaknya. Setelah upaya bujuk rayu tidak berhasil, kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan, misalnya dengan membunuh budak yang sudah masuk Islam. Namun keimanan kaum muslimin tidak tergoyahkan sedikit pun. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwah Islam. Menurut Salabi dalam Zuhair ini, itu ada 5 faktor. Yang pertama, orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap bahwa tunduk pada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Dan yang kedua,
Nabi Muhammad SAW menyuruhkan persamaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan akhirat. Yang keempat, taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Yang terakhir, para penjual berhala ya tentunya itu tidak mendapatkan untung. Dianggap agama Islam itu sebagai penghalang rezeki mereka. Kekejaman kafir Quraisy terhadap kaum muslim mendorong Nabi untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar Mekah. Pada tahun kelima kerasulan, Nabi menyuruh sahabatnya untuk pergi ke Habasyah atau Ethiopia. Ya, karena di sana ada raja yang terkenal cukup adil. Lalu rombongan pertama berjumlah 10 orang dan kemudian disusul rombongan kedua berjumlah 100 orang. Usaha orang Quraisy untuk menghalangi hijrahnya kaum muslimin gagal. Semakin kejam mereka memperlakukan kaum muslimin, itu malah semakin banyak orang yang masuk Islam. Nah, di tengah meningkatnya kekejaman itu, ada 2 orang terkuat suku Quraisy masuk Islam, yakni Hamzah dan Umar bin Khattab. Menguatnya posisi umat Islam memperkeras reaksi kaum musyrikin Quraisy. Mereka menempuh cara baru dengan melumpuhkan Nabi Muhammad SAW yang bersandar kepada Bani Hashim. Lalu mereka berkumpul dan membuat kesepakatan yang berisi: yang pertama, larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Ini pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun. Pemboikotan itu berhenti setelah petinggi Quraisy sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang keterlaluan. Setelah boikot dihentikan, Bani Hashim seakan dapat bernafas lega dan kembali ke rumahnya masing-masing. Tak lama kemudian, Abu Thalib meninggal pada usia 87 tahun. Pada tahun yang sama, Khadijah istri Nabi meninggal pula. Peristiwa ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi yang disebut juga dengan Amul Huzni. Sepeninggal 2 pendukung itu, kafir Quraisy tidak segan-segan melampiaskan nafsu amarahnya kepada Nabi. Kemudian Nabi berusaha menyebarkan Islam ke Taif. Namun di sana Nabi Muhammad SAW malah diejek, disoraki, bahkan dilempari dengan batu hingga kaki Nabi berdarah dan terluka. Hampir saja Nabi Muhammad SAW berputus asa. Untuk menghibur Nabi yang sedang ditimpa duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan memirajkan Nabi pada tahun ke-10 kenabian, sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan Islam yang besar pada saat itu. Yang ketiga, dakwah secara umum. Dakwah secara terang-terangan nampaknya belum maksimal. Rasulullah SAW mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga terdekat beralih kepada seruan umum. Pada musim haji, Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jemaah haji. Pada awalnya tidak banyak menerima kecuali para jemaah haji dari Yastrib. Yastrib itu Madinah ya, yaitu kabilah Khazraj yang menerima dakwah secara antusias. Nah, dari sinilah sinar Islam memancar keluar. Penerimaan masyarakat Yastrib itu dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya kabar dari kaum Yahudi akan lahirnya Rasul baru. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah, ke Yastrib, hijrah ke Yastrib. Lalu ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yastrib. Maka kaum muslimin segera keluar dari Mekah yang tidak aman itu dan berangkat menuju Madinah, kecuali
Rasul ditemani Abu Bakar dan Ali. Beliau memimpin berbagai peristiwa penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq, dan penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-10 Hijriah, beliau menunaikan haji wada, yaitu haji perpisahan, bersama puluhan ribu umat Islam. Di sana beliau menyampaikan khutbah yang penuh pesan kemanusiaan dan akhir misinya sebagai Rasul. Dalam khutbah itu, beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga berkata, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnahku." Hadis riwayat Malik. Detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siang itu, selepas zuhur, Rasulullah yang tengah terbaring sakit akibat demam yang tak kunjung reda didatangi oleh malaikat Jibril dan Israil. Mereka datang untuk menjemput Rasulullah, namun Israil tak ingin masuk dan memilih untuk di depan pintu. Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, Israil meminta izin masuk. Ia tidak pernah meminta izin kepada manusia sebelumnya, dan ia tidak akan pernah meminta izin kepada seorang manusia pun setelah ini." Israil pun masuk dan duduk di hadapan Rasulullah, hingga Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku, apa hakku di hadapan Allah?" Lalu Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu." Rasulullah kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan nasib umatku kelak?" "Jangan khawatir, nasib umatmu, ya Rasulullah. Allah telah berfirman padaku, Aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad SAW. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Jawab Jibril. Setelah itu, Israel pun mulai melakukan tugasnya. Saat ruh Rasulullah ditarik sampai ke perut, beliau berkata, "Wahai Jibril, betapa menyakitkannya sakaratul maut ini. Wahai kekasih Allah, siapa yang sudi melihat kau merasakan sakitnya sakaratul maut?" Jawab Jibril. Tubuh Rasulullah semakin dingin, dan Ali bin Abi Thalib pun mendekat Rasulullah berbisik di telinga dengan Ali, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan mulai terdengar di sekeliling Rasulullah. Genangan air mata mengalir deras di wajah Fatimah yang ditutup dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib terus mendekat kepada Rasulullah dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Jibril segera melanjutkan tarikannya sampai di kepala, dan roh Nabi Muhammad SAW meninggalkan raganya di usia 63 tahun hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yaitu 635 Masehi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam kata maupun ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.